yang lain kayaknya memang karena baru mulai ya. Insya Allah saya sudah mengazamkan Kang Rudi, kalau nggak ada orang baru tuh saya close. Tapi kalau 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 ada orang berapapun, dua orang sama saya kita mulai. Itu lagi di mana Kang Rudi? Ini di kampus, Kang. Oh di kampus. Di mana? Iya, Kalau boleh tahu. di musolanya sini. Masya Allah, ini sudah ada yang datang lagi, Reza Fahlevi. Alhamdulillah, Assalamualaikum, Kang Reza. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Agus, Kang Rudi. Ya, Ya, siap. Ayo kita mulai ya. Sudah jam 5. Ini kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan adanya kelas-kelas yang insya Allah kalau nggak ada halangan, saya rutin akan buka setiap minggu pagi. Waalaikumsalam Pak Andi. Baru saja dimulai Pak Andi. Eh, ya, insya Allah akan mulai diistiqomahkan kalau tidak ada halangan setiap hari Minggu para teman-teman, para bapak-bapak sekalian, yang mana tujuannya yang pertama silaturahmi lagi ya, kita kembali lagi, baik itu yang sudah pernah terjalin di makomat yang sebelumnya, baik itu mahir makomat maupun yang korib, kok qadarullah ada satu dan lain hal ya sehingga terputus, dan juga mungkin yang pernah melihat saya di YouTube. Nah, ini kita bangun lagi ekosistem karena dulu kemudian dibuat kelas-kelas itu ada hal mendesak, Pak. Jadi ada teman yang kemudian membutuhkan eh, biaya untuk bersalin istrinya gitu ya. Akhirnya saya sama Sihab membuat kelas yang tujuannya eh, nominal yang terkumpul itu buat buat yang bersangkutan gitu ya. Tapi nampaknya itu sudah lama ya, 6 bulan yang lalu kalau nggak salah terakhir dibuat. Nah, sekarang kita ajakin lagi untuk persiapan di Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah dan saya berapapun yang hadir, insya Allah saya mulai, kecuali kalau nggak ada yang hadir, baru saya close. Tapi insya Allah jam 5 ini Pak Andi, Pak Arif, apa itu, Qalamullah channel ya, Insya Allah. Ini kayaknya ada channel YouTube tersendiri nih. Baik, ini mungkin nanti kalau kita kita sapa-sapa di grup saja ya. Insya Allah kita mungkin mulai saja nih. Kalau boleh tahu dulu nih, Kang Reza dari mana Kang Reza nih? dari Jakarta, Oh Kang. Jakarta. Pernah ada di grup khusus Mas waktu dulu? Iya, pernah ikut. Oh, pernah. Yang mana Mas? Yang Korip 2. Yang Korib 2. Oh, berarti sama Kang Rudi ya? Iya, benar sama Oh Kang iya, Rudi. Alhamdulillah. Kalau Pak Andi, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Saya dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Iya. Cukup jauh. Pak Andi dulu pernah gabung di grup Pak Andi? Belum pernah. Belum Jadi pernah, saya hanya Alhamdulillah. Siap Pak Andi. mengikuti channel Yang di YouTube ya Mas Pak Andi Agus ya. ini dari Masya Allah. YouTube. Iya Pak Andi, Alhamdulillah. Penuhun Pak Andi. Eh, Kang Arif nih. Dari mana Kang Arif? Mungkin. Nah, Kang Arif sudah eh, on mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Arif dari mana Kang? Dari Sleman, Oh, Sleman, Sleman Yogyakarta. Jogja. Pernah ada di grup Kang? Atau di YouTube? Belum, Di YouTube ya. Ya, Insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. baru pertama ini. Iya, 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 iya. Kalau Kang Kolamullah channel ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Namanya siapa ini? Aksa Ustaz. Ya, Aksa. Aksa. Oke. Dari mana Kang Aksa? Sulawesi Selatan Ustaz. Loh, sama kayak Pak Andi ya? Iya, Asal iya. mana? Asal mana Kang Aksa? Pangkep. Kalau Pak Andi dari? Makanya Dari Luwu Timur. Oh, wah saya belum pernah ke sana. Udah nanti insya Allah. Dari kanan. Belum cuma pernah ke. cuma Kang Muzamil yang pernah ke sini. Oh iya, 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 iya. Beliau ya yang. Wah, saya mah
dulu ya Kang ya, dulu saya ban serepnya Kang, ban serep ya, ban serep ya, ban serep. Sekarang sudah nggak lagi. Beliau sudah apa? Sudah cukup sibuk. Yuk teman-teman, eh mungkin kita mulai dulu ya. Ya jadi format yang akan dibawa di kajian ini, walaupun nanti mungkin nggak, kalau teman-teman bisa, para bapak akan semuanya bisa gabung ke grup yang baru, biar saya nggak apa, chat di grup-grup yang dulu-dulu, mungkin bisa gabung aja ya yang sudah hadir ini, karena ada 20-an yang tergabung lagi di form yang berbeda dan sudah ada 20 orang di grup itu. Nanti saya invite. Formatnya nanti insya Allah kita mulai per apa, kita akan ngaji bareng-bareng surat-surat yang memang itu bisa kita hafalkan, baik itu di juz amma maupun di juz 30 maupun di juz-juz yang lain, tapi dia yang saya bawa mungkin yang agak berkesan gitu ya. Baik itu berkesan dalam artian ada kisah yang melatar belakangi ayat tersebut, dan mungkin kita bisa ambil hikmah. Nanti goalnya nanti boleh jadi, kalau misalkan kan, kalau di daerah-daerah tertentu itu biasanya sholat itu nggak, sholat raweh mungkin ya, itu nggak hanya sholat raweh saja. Boleh jadi memang perlu bisa tausiyah semacam itu ya. Nah, teman-teman sudah siap dengan ayat yang dibawa juga gitu. Jadi salah satunya teman-teman hafal juga, dibawa juga di sholat raweh, tapi salah satu ayat yang di sholat raweh itu kemudian menjadi tausiyah, itu lebih ngena ya. Dan biasanya itu kalau di sebagian daerah, khutbah sebelum tarawih itu dimulai setelah sholat isya. Isya baru tarawih, ada yang tarawih baru khutbah, ada yang memang nggak ada. Tapi boleh jadi teman-teman juga bisa bisa membawa gitu ya. Kalau untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya insya Allah pasti bermanfaat. Nah teman-teman sekalian, saya hanya menyampaikan kajian-kajian ya yang saya ikuti. Contoh kajian tafsir Al-Maraghi itu saya memang ikut. Itu mungkin yang konten yang akan saya bawa gitu. Jadi bahasa Arabnya saya hanya tahu nahwu shorof, dan itu mungkin praktek dasar ya, belum pernah belajar alfiyah yang 1000 bait, tapi untuk mutammimah sama jurumiyah insyaallah sudah hafal dan sudah paham. Tapi untuk kemudian belajar khusus mengenai Quran memang belum belum menyempatkan waktu karena kerja juga teman-teman. Jadi ya apa yang saya sampaikan ini mungkin mudah-mudahan minimal saya menyampaikan dari lisan para asatid yang saya ikuti untuk tafsir Quran, untuk menambah lagi semangat. Ini selamat bagi yang baru hadir ya teman-teman. Insya Allah maksimal, kalau memang nggak ada halangan kita jam 6 ya kita selesaikan. Tapi teman-teman bagi yang sudah ada halangan nggak apa-apa, bisa di tengah-tengah pun juga bisa izin gitu ya. Langsung meninggalkan acara. Ya karena pasti hari Minggu sudah ada acara keluarga dan macam-macam. Makanya lebih awal ya, jam 5 lebih pagi, biar nggak ganggu teman-temannya yang lain. Nah teman-teman, ini mungkin starting point-nya berbeda-beda ya. Ada yang sudah pernah tahu, bahkan belajar gitu ya. Tapi ada yang baru. Jadi nampaknya saya harus menyamakan standar ya. Saya turunkan standarnya. Jadi yang kira-kira tidak terlalu simpel dan tidak terlalu meliuk-liuk dalam tanda kutip kalau untuk makomat ya. Tapi saya juga akan perhatikan makharijul hurufnya, sifatul huruf, fasohat tulisannya, sampai keluasan rahang untuk mengucapkan hal tersebut sampai tadi. Nah teman-teman, yuk kita mungkin karena hari ini hari Minggu ya teman-teman, boleh jadi ada request nggak? Saya sih kepingin kita berangkatnya dari yang jarang dulu, mungkin Hijaz ya. Yuk kita ngaji dengan makomat Hijaz di kita. Kalau untuk Al-Fatihahnya boleh jadi ini nanti kan
ini kan saya rekam ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ambil, bisa potong. Yang saya akan ulik nanti di ayat yang selain Al-Fatihah untuk persiapan imamnya. Jadi yang pasti Al-Fatihah itu teman-teman ngikut aja gitu ya, tanpa saya ulangi lebih dalam. Tapi untuk yang ayat-ayat pilihan nanti insya Allah saya coba pilihkan. Nah, itu mungkin yang akan saya kupas lebih lanjut. Ini selamat datang ahlan teman-teman yang baru hadir. Mudah-mudahan manfaat. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan makomat Hijaz dulu. Karena untuk makomat Kurdi dan Nahawan teman-teman sudah bisa akses di banyak tempat ya. Ya, Ustadz Muzammil sering membawakan, Ustadz Hanan Ataki sering membawakan, dan bahkan sekarang bermunculan di mungkin apa itu ya, di Amar TV kan banyak sekali ya para ustadz-ustadz muda yang fasih-fasih mengikuti kiblat Madinah, ada yang ke Mesir bacaannya, bagus-bagus, teman-teman bisa ikuti. Nah, yuk saya coba contohkan teman-teman ayat 1 sampai ayat 7 di Al-Fatihah, dan nanti kita kupas pelan-pelan sambil teman-teman latihan. Oh ini langgam Hijaz. Walaupun nanti mungkin di kesempatan lain saya akan gabungkan dengan langgam Nahawan, Hijaz Nahawan di satu surah atau di surah Al-Fatihah maupun Hijaz Kurdi gitu ya. Teman-teman boleh open mic gitu ya dan langsung ngikutin. Tapi kalaupun misalkan malah mengganggu, teman-teman nggak cocok, boleh aja di off mic ya. Teman-teman ngikutin dari rumah, dari tempatnya masing-masing. Bebas ya teman-teman. Nah teman-teman, menjadi imam itu perlu ketenangan. Jadi otomatis nanti ketika teman-teman ngimam harus tenang, harus merasa bahwa teman-teman sebetulnya nggak pantas gitu ya. Saya juga nggak pantas, teman-teman nggak pantas. Tapi karena satu dan lain hal, malah kita qadarullah harus ngimam. Gitu ya, mungkin ya. Mas Reza, Mas Rudi, Pak Andi, Mas Hari, itu kadang-kadang kita sebetulnya nggak layak, tapi nggak ada orang lain. Nah, apakah kita harus masuk menjadi seorang imam? Ya kalau ternyata orang menunjuk, bismillah teman-teman, maju aja. Mudah-mudahan nanti dengan fadilah sholat berjamaah tadi, nah itu mungkin bahasa orang-orang kuliahnya itu, dia energinya itu dia continue ya, kayak grafik tuh dia. Kalau jamaah kan dia bisa membentuk garis gitu ya. Nah, mudah-mudahan di satu riwayat juga kalau sholat jamaah itu ada kurang-kurangnya, Allah akan angkat dengan orang yang paling khusyuk di situ. Dan pasti ada yang paling khusyuk. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu dan diterima sholatnya ya. Tujuan lain dengan belajar, nanti belajar apakah itu nanti makomatnya maupun isinya. Yang pertama teman-teman, saya pernah nanya kemarin ya, ngebina imam di Cimahi, Kota Bandung. Saya tanya, Mas mau jadi imam karena apa? Kepingin bacaan saya menyentuh. Saya bilang, kalau kepingin bacaannya menyentuh, berangkat dari dirinya dulu. Saya gitu. Nggak akan menyentuh kalau nggak berangkat dari dirinya dulu. Kemudian orang ingin berharap tersentuh dengan bacaan kita. Nah, langkah-langkahnya bisa banyak. Berangkat dari tafsirnya, kita paham maknanya, kita merasapi banget apa yang ada di situ, apa yang terjadi. Kemudian kita ucapkan, kita lantunkan dengan sedikit tambahan makomat, tentunya dengan makharijul huruf dan sifatul huruf dan kefasihan yang standar, insya Allah. Nah, baru tuh mudah-mudahan kita terus ulangi sampai menjiwai, bahkan kita gunakan di sholat malam. Biasanya sih jamaah juga akan tersentuh, walaupun nggak meliuk-liuk bacaannya ya. Nggak seperti Ustadz Muzammil lah bahasanya, nggak harus gitu ya. Tapi karena getarannya kerasa, jadi kerasa. Oke, nggak berpanjang lebar teman-teman, sudah 15 menit di awal. Kita bareng-bareng dulu di surah Al-Fatihah ya. Allahu Akbar, bisa di dada, bisa di deket gini ya teman-teman. Allahu Akbar. Nah, Hijaz makomatnya cukup bahasanya dulu ketika belajar di Ustadz Hanan, beliau bilang
ini istilahnya mistis, teman-teman. Mistis Arab banget, khas ke Arab-Araban banget, khasnya padang pasir banget, gitu kata beliau. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah ya. Kayaknya cocok untuk semua tipe suara. Ada yang suaranya rendah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang rendah, yang tinggi, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga. Teman-teman bebas ya, nggak harus ikut tinggi kerasnya suara saya, tapi minimal simakomatnya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Na 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 na. Ciri-ciri Hijaz banget. Tuh, 2, 3 bareng-bareng teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin biar nggak distrak ya, mungkin saya tunjuk aja ya Kang Rudi untuk ngikutin saya gitu ya. Yang lain mungkin bisa off mic dulu ya. Nah, nanti mungkin saya tunjuk satu-satu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya, lebih bagus dari gurunya. Wah, itu sukses berarti gurunya. Alhamdulillah. Lagi, teman-teman semuanya diikutin, tapi saya dulu terus Mas Rudi. Nah, jadi teman-teman mohon izin untuk ngikutin Mas Rudi dulu gitu ya. Jadi pas saya selesai membaca, langsung disambut oleh Mas Rudi ya. Nah, teman-teman saat pindah dari saya ke Mas Rudi, teman-teman juga ngikutin dari rumahnya masing-masing. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulangi 3 kali, bukan karena salah ya Mas Rudi ya, tapi biar teman-teman juga familiar gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan Mas Rudi. Apa Ustaz? Ulang Ustaz. Mulai dari basmalah ke alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Teman-teman bisa juga karena sudah turun di Bismillahirrahmanirrahim, di hemnya kan datar ya, turun. Bisa juga kemudian di ayat Alhamdulillah ini kita naikkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi karena masih pagi gitu ya, dan ya kita menyesuaikan aja gitu ya, subuh-subuh kita turunin aja. Nanti teman-teman kalau sudah familiar bisa mengolahnya sendiri sesuai dengan perasaan yang dibawa atau pantasnya gitu ya. Nah, sekarang diturunin lagi. Jadi mirip hemnya seperti min ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, saya lanjutkan. Nanti
Tolong ayat selanjutnya ayat ketiga yang bantu saya Kang Ahmad Nuryanto ya. Gak apa-apa Mas, walaupun baru atau seperti apa, dicoba aja dulu. Bukan salah tapi kita bimbing karena semuanya berangkat dari starting point yang berbeda-beda. Gak apa-apa. Habis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Saya ulangi, Mas. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau suaranya rendah, Ar-Rahmanir Rahim. Gak apa-apa. Ar-Rahmanir Rahim. Gak apa-apa juga. Tapi yang saya contohkan, Ar-Rahmanir Rahim. Diikutin sesuai Mas Ahmad Nuryanto. Mangga. Di open mic dulu, Mas. Diklik tombol merah di mic. Nah, silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Teman-teman ya, sambil diikuti di rumah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi, tuh, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mangga, Mas Ahmad Nuryanto. Mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak sama ya? Silakan. Mas Nuryanto saya lepas. Lanjut Mas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, itu pindah ke hijarkah ya, itu? Iya, hijarkah iya. Iya. Berarti kalau gitu saya ini aja ya. Saya bismillah saya terus Mas gitu ya. Biar juga yang lain ngikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kurang pas Mas. Nuansa Hijaznya masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, biar kalah lagi. Oke, nggak apa-apa. Sip. Mungkin saya tunjuk dulu nih, selanjutnya Mas Hari. Asrul Anas Official. Boleh Mas open mic? Bisa open. Nah, oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, itu sudah ada nuansa Hijaznya. Coba lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sip, itu sudah lumayan ya, Mas Hari. Makasih. Alhamdulillah, barakallah. Saya lanjutkan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau mau polos bisa. Maliki yaumiddin. Atau tadi Maliki yaumiddin. Kita polos dulu aja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Udah hijaz banget. Mas Reza Fahlevi, izin Mas. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Insyaallah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Teman-teman di rumah sambil ngikutin ya, baik yang off cam juga. Mudah-mudahan bisa nyambung. Jadi habis saya, teman-teman ngikutin. Atau saat saya melantunkan, teman-teman udah ngikutin gitu ya, sambil bersenandung gitu, biar terus terbiasa. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Reza. Saya ulangi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mas Reza, silahkan. Mulai Ar-Rahman. Boleh diulangan, Mas? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Bisa gini. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya turunin ya, biar nggak terlalu tinggi lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga bisa, versi kedua. Mirip ujungnya sama Ar-Rahmanir Rahim. Bisa juga. Tapi mungkin bisa kita coba dua-duanya ya. Kita coba contoh yang kedua tadi. Habis Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Saya tunjuk Ayah Kafal, boleh? Boleh open mic? Ayah Kafal? Atau ada? Oke. Silakan. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ainnya yang ujungnya tadi itu meliuk turun, Akang dinaikin lagi seperti contoh, lebih bagus kayaknya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih gantung ya, masih tinggi. Ayo, Mas Ayah Kefal. إياك نعبد وإياك نستعين Sip. Alhamdulillah. Da'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya, rangkuman tadi. Terus saya lanjutkan. Ta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Saya coba lebih simpel. Kanasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Polos aja ya. Ada yang mustaqim. Itu nanti aja. Mustaqim. Ihdinas siratal lepas. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Pak Andi, boleh Pak Andi? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Hijaz, Pak. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Tinggal qafnya mustaqim sambil nadanya tadi. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Lagi Pak Andi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Teman-teman tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, karena ayat 7 panjang, saya ulang-ulangi aja teman-teman ya. Saya mungkin tidak akan menunjuk salah seorang karena nanti bisa sampai jam 6 tuh menghabiskan waktu ya. Tapi minimal saya ulangi sampai 3 kali biar teman-teman nyambung antara ayat 1 sampai ayat 7-nya. Jadi teman-teman habis Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Saya ulangi lagi terakhir. Nanti teman-teman saya mohon izin upload ya videonya. Apakah nanti di Google Drive atau di YouTube biar teman-teman bisa mereview materi ini. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم dari bawah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, ada yang pede untuk mengulang 1 sampai 7, teman-teman? Bisa langsung aja open mic untuk diperdengarkan, untuk dipelajari sama yang lainnya juga, untuk dapat feedback ya. Karena kalau yang mau menjadi volunteer untuk nyoba itu biasanya lebih ngena tuh, karena dikomentari kan, ingat gitu ya. Tapi kalau nggak dikomentari biasanya nggak ingat. Mungkin dari siapa nih yang mau 1 sampai 7 tadi, teman-teman? Ada yang mau? Kang Rudi mungkin mau, Kang Rudi? Mangga aja Kang Rudi, dicoba, Kang. Silahkan, kita dengarkan Kang Rudi, insyaallah. Beliau dari Pontianak, baru lulus ya Kang ya? Atau Mungkin. iya, jurusan hukum, insyaallah nih. Kalau bagi teman-teman yang sudah punya usaha ataupun mungkin cari mantu gitu. Bercanda Kang Rudi. Silahkan Kang Rudi. Masih lupa tuh nadanya Ustaz. Gak apa-apa, nanti kalau lupa mungkin Kang yang ini lupa, nanti saya terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu kadang lupa Ustaz. Ar-Rahmannya bagus ya. Juga serasi, tinggi juga bagus. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tadi contohnya kan simpel ya. Tapi ke sana gitu. Din Maliki Yaumiddin. Sama juga. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Masya Allah. Kang Rudi terima kasih sudah menjadi volunteer ya. Teman-teman nanti siap-siap yang lain, Insya Allah. Nah, teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Masih ada waktu sampai 15-16 menit ke depan untuk masih bercengkrama ataupun mungkin nanya-nanya hal-hal lain. Silakan mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak di baik itu di tahsinnya, maksudnya di makharijul hurufnya atau di sifatul hurufnya atau di huruf apa yang mungkin teman-teman butuh koreksi, silahkan. Nggak usah malu-malu. Yang malu-malu boleh begini. Yang malu juga boleh off cam, nggak apa-apa. Jadi nanti saya dengerin aja suaranya. Kang, simak huruf shad saya. Ihdinas-si. Apakah sudah tepat atau belum? Boleh teman-teman, silahkan. Saya beri waktu 3 menit atau semenit. Mangga siapa teman-teman yang mau on mic untuk nanya, silahkan. Malu bertanya, nanti ya nanya orang gitu ya. Jangan sesat di jalan. Insyaallah nggak akan tersesat sekarang. Ada GPS. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Atau sudah cukup paham? Oke. Nggak ada? Mungkin sambil jalan, mungkin bisa aja ngetik di kolom chat komentar. Mungkin kalau ada apa-apa ya, teman-teman ya. Kang, tolong terangkan ini atau apa gitu. Teman-teman di sisa waktu ini mungkin dapat 1 atau 2 ya, nggak apa-apa ayat. Saya izin menyampaikan inspirasi dari surah Al-Fatihah ini, teman-teman. Penting ya, penting. Karena kenapa? Di surah Al-A'raf kalau nggak salah ayat 164 itu Allah memberikan gambaran kepada generasi kholaf dan kholaf. Kalau generasi kholaf itu generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Itu kholaf, lamnya di fathah. Kalau generasi kholfun, lamnya itu di tasydid, mohon maaf disukun mati. Sukun kan 0 ya, kayak angka 0. Generasinya 0, maksudnya lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Enggak berprogres. Jadi kalau generasi sebelumnya itu mungkin mengenal tauhid, menggenggam syariat itu di angka 4 sampai 10 misalnya. 4 kan harapannya kan generasi yang sebelumnya itu berharap nanti 5 deh atau 6 gitu ya generasi selanjutnya. Tapi enggak, ini malah 2 atau 1 lebih rendah lagi. Nah, teman-teman, apa generasi yang lebih rendah itu? Ketika diberikan kitab, mereka malah memilih dunia. Tanda-tanda kutip. Boleh jadi ketika kita diberi kitab, kita malah milih menjadi Quran reciter tanpa tahu makna atau arti dalam Al-Quran itu. Jadi nggak dipakai pedoman, tapi dibuat elu-eluan. Itu juga termasuk, teman-teman. Karena mohon maaf, menjadi Quran reciter zaman sekarang yang sampai kemudian viral itu nggak dalam tanda kutip, teman-teman ya. Itu nggak sembarangan ya. Orang mengundang Quran reciter yang ternama itu sampai belasan juta gitu ya. Dia pilih dunia. Teman-teman kalau mau lihat ayatnya, yuk kita lihat. Surah Al-A'raf ayat 160. Al-A'raf 164 kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Ntar saya cekkan. Biar teman-teman tertrigger dan semangat ya. Baik untuk akhirnya nanti mencari pengajian, mencari ilmu Al-Quran yang lebih lagi. Selain memang memperbagus bacaan. Ya teman-teman, ada teman-teman nih.
169. Saya bacakan ya, teman-teman. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْقُرْآنِ. Mungkin teman-teman kalau mau lebih enak, ini saya carikan. Al-A'raf ayat 169. Nih, saya share screen ya. Insyaallah ini saya ketemu sama ahli Quran. Insyaallah. Dan nggak harus sekarang gitu ya. Proses insyaallah kita jadi ahli Quran. Masih loading ya. Nah, teman-teman, ini ayatnya. Ya, saya Masya Allah ini Quran tapi ada sponsor yang kurang tepat. Nah, ini fakhalafa min ba'dihim khalfun, dan telah datang gitu ya generasi khalf. Di sini artinya yang jahat bahkan ya. Warithul kitab, yang diwarisi kitab, yang mewarisi kitab Taurat, zaman dulu Taurat, sekarang Al-Qur'an, teman-teman. Tapi mereka ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka malah mengambil yang paling rendah. Di sini harta benda dunia. Wa yaquluna sayukfaru lana, dan mereka berkata kayaknya Allah akan ngampuni deh gitu, teman-teman. Terus teman-teman sudah ini ya sudah ada ya? Oh ya, masih saya screen. Kemudian teman-teman, wa iyatihim aradun mithluhu ya'khudhu, kalau datang kepada mereka itu harta yang lainnya, mereka ngambil, ya'khudhu, diambil lagi. Allah ngomong, alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab alla yaquluna 'ala Allah ilal haq. Apakah enggak nyampe kepada mereka berita kitab atau Al-Qur'an atau pedoman gitu ya. Sehingga mereka berkata demikian gitu. Dan mereka juga harusnya mereka itu wadarasu ma fi, belajar apa yang diturunkan di kitab-kitab itu. Wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan kehidupan setelah dunia atau akhirat itu lebih baik, khair lil ladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah mereka enggak mikir? Nah, teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan bahwa zaman sekarang orang-orang berbondong-bondong untuk menjadi menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, suatu kemajuan. Tapi ayo diiringi dengan kita mengetahui juga mengenai pesannya di situ. Karena kalau enggak tadi beda loh terjemah sama arti sama konten atau isi ya yang dimaksudkan oleh Allah. Mungkin teman-teman perlu tuh misalkan beli buku kitab tafsir Ibnu Katsir atau ikut kajian khusus gitu ya terkait memahami Al-Quran. Tapi bukan dari hafalannya aja atau bukan dari lisan fasohatul lisannya saja. Dari yang demikian gitu ya. Tadi tuh teman-teman, kalau kita menjadi generasi yang khalf, yang lebih buruk, nah tadi diberi kitab, tapi ternyata kita pilih dunia. Diberi kitab, kita belajar maqamat hanya untuk mencari dunia. Bisa aja ya, menjadi artis terkenal gara-gara bagus bacaan Qur'annya, tapi kemudian di hatinya, wah kalau nanti saya diundang satu kali itu bisa 4 juta, 5 juta, setahun aja kalau diundang sampai 100 kali, wah bisa beli mobil, Pajero gitu ya. Enggak, jangan seperti itu. Maka tadi, wadarasu ma fih, kita harus belajar. Nah teman-teman, terkait basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, di hadis mengatakan bahwa huruf ba itu dia mengawali keseluruhan aktivitas. Tanpa adanya ba, terputus fadilah amal dari Allah. Jadi ba, Bismillahirrahmanirrahim, itu harus kita mulai setiap aktivitas kita, teman-teman. Kalau nggak salah, guru saya pernah berkata bahwa Al-Quran itu di induk atau ibunya itu ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ya. Dan induk atau ibu dari surah Al-Fatihah itu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Induk dari Bismillahirrahmanirrahim itu adalah huruf ba. Dan induk dari huruf ba itu titik ba yang di bawah. Bahkan ketika Allah kata seorang ahli tafsir, dengan titik tadi Allah kemudian menuliskan semua yang ada di muka bumi ini. Dengan titik. Karena apa?
yang itu teman-teman, al-qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, dan dengan pena. Itu Allah menuliskan semua apa yang ada di muka bumi ini, berangkat dari titik yang ada di huruf ba. Itu menurut tafsir para salah satu ulama. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, ar-Rahman ar-Rahim. Teman-teman harus juga tuh ketika membaca ar-Rahman ar-Rahim harus ngena juga ya, feelingnya harus ngena juga. Nah, feeling ar-Rahman teman-teman, terakhir mungkin ya, saya hanya akan membahas huruf ar-Rahman. Kalau istilahnya ro, ha, mim itu kan mirip dengan rahim ya teman-teman ya. Nah, rahim ibu kan dekat banget sama anaknya ya. Bahkan mungkin ketika katakanlah contoh Mas Rudi itu, orang tuanya di Jawa Tengah misalkan, Mas Rudi ada di Pontianak. Mas Rudi sakit, orang tuanya tahu loh, ibunya tahu loh, ngerasa, tiba-tiba ditelepon, kamu sakit ya nak ya? Duh, kok tahu bu? Padahal saya nggak ngabarin gitu. Cerminan kasih sayang ibu kepada anak itu sampai melewati ruang dan waktu teman-teman. Kerasa gitu, perasaannya itu nyampe, bahkan nggak deket ya, jauh berkilo-kilometer. Nah, apalagi Allah teman-teman ya, yang maha menciptakan, yang memiliki kita, gitu, yang mempunyai kita. Pasti Allah jauh lebih sayang daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Kalau untuk anak-anak muda, boleh jadi gini ya, kan sifatnya kan galau-galauan tuh. Katanya sih orang tuanya nggak cinta, gitu ya, atau nggak ngerti kepada anaknya, gitu ya. Akhirnya mereka mencari pengertian ke yang lain. Ada perempuan ke laki-laki, jadi ada hubungan di luar nikah, gitu ya. Dalam tanda kutip mungkin pacaran. Atau yang cowok juga, aku nggak dingertiin sama ibuku, misalnya, atau sama ayahku, mencari pasangan atau dalam tanda kutip pacaran, gitu ya. Nah, teman-teman kayaknya kalau kita memahami atau kemudian memaknai Ar-Rahman ini udah cukup deh kayaknya deh. Ibu kita loh itu sudah seperti itu kasih sayangnya loh. Dibandingkan dengan pacar atau seseorang gitu ya. Ya jauh. Di dunia ini yang paling tinggi itu ya ikatan ibu dan anak dari rahim tadi ya. Paling kuat tuh. Nggak ada yang lain. Jangan dibandingkan sama pacar gitu ya. Atau sama lawan jenis. Enggak, jauh. Enggak bisa ngerasain seperti itu. Nah, apalagi Allah. Jadi sudah cukup tuh kasih sayang Allah buat kita tuh. Karena yang paling besar. Ibu kita diciptakan oleh Allah gitu ya. Diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk melahirkan kita. Udah nggak ada lagi tuh, teman-teman. Bahkan kita galau, kita punya masalah macam-macam ya Allah. Allah tahu, lebih tahu. Ibarat teman-teman kayak misalkan ya, katakanlah dulu misalkan nih Kang Arif misalkan ya lagi sakit ketenggorokan usia 7 tahun. Tapi Kang Arif minta es krim saat sakit tenggorokan. Merengek-rengek ke ibu Kang Arif gitu ya. Ya kalau ibu Kang Arif itu penyayang ke Kang Arif nggak akan dikasih. Karena tahu bahwa ini nggak baik buat Arif dalam kondisi sekarang gitu ya. Boleh jadi sekarang yang sedang diuji dengan tugas akhir, dengan anak gitu ya. Ada masalah anak, ada masalah ekonomi. Kok nggak dikasih-kasih ya oleh Allah ya? Kok nggak langsung jadi sultan ya gitu? Kok nggak langsung punya mobil Lamborghini ya? Boleh jadi itu adalah kasih sayang Allah teman-teman. Dan memang itu kasih sayang Allah. Karena kalau kemudian dikasih jebrek gitu ya sekarang, teman-teman bakal lupa sama Allah. Wah, kan jangan ya. Tadi mengambil dunia. Kita nggak menjadi orang yang mengambil kitab, tapi kita malah mengambil dunia. Itu generasi khalaf tadi, bukan khalaf. Itu khalaf tadi teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan barokah Al-Quran ini kita nggak hanya menghafal, melantunkan, mengajak jamaah lebih khusyuk dengan langgam-langgam kita, tapi tadi membekas di hidup kita. Nah, mungkin saya izin menjawab pertanyaan ya. Izin bertanya, rekomendasi qori dengan maqamat Hijaz siapa ya? Oh, Hanin Ar-Rifai. Saya tulis chat komentar ya. Hanin Rifai, insyaallah. Syekh Hanin Rifai. Ada Hanan atau Hanin ya. Hanin Ar-Rifai juga bisa. Tuh, kemudian untuk orang tua seperti saya yang nafasnya kurang panjang, makom yang pas, memang sholat bisa semuanya. Pak Andi, contoh misalkan tadi ya,
nafasnya agak pendek, maka kan temponya bisa agak lebih cepat Pak Andi. Dan itu bisa disesuaikan. Misalkan Allahu Akbar. Ini case-nya nggak panjang, nggak pendek. Mohon maaf, nggak tinggi, suaranya juga nggak panjang nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu bisa juga Pak Andi ya. Jadi nggak harus tinggi. Tadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk nanti misalkan kurdi Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita kan mungkin teman-teman yang suaranya tinggi, anak-anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tergantung yang bawain, dan nggak harus tinggi, nggak harus rendah Pak Andi ya, dan teman-teman semuanya. Tetap masih bisa juga dengan suara rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Bisa juga teman-teman, insyaallah. Kita patah-patah. Mungkin besok kita review Hijaz di Al-Fatihah, terus kita pindah ke Maqamat Nahawan atau Kurdi misalkan, insyaallah. Oke teman-teman, masih ada yang mau bertanya, silahkan. Masih ada 2 menit lagi. Saya nggak bisa panjang-panjang ya, karena teman-teman juga pada akan bersih-bersih diri gitu ya. Dan alhamdulillah nih Mas Rudi nih malah sambil apa istilahnya itu? Sholat syuruk ya, sambil syuruk nih Mas Rudi nih. Pahalanya seperti naik haji. Luar biasa nih Mas Rudi nih. Ada yang lain teman-teman? Para ahlu Quran, insyaallah sekalian. Cukup? Kalau sudah cukup, saya cukupkan sampai di kesempatan 558 ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah terus senantiasa mendomplengi kita dengan keinginan untuk belajar. Amin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Teman-teman, punten, ini saya share dulu nih link yang ada di sebentar ya, yang ada di grup baru ya, biar saya nggak kemana-mana. Khawatir saya nanti setelah saya share di kolom chat komentar, teman-teman boleh langsung live. Bentar, ini saya share dulu. Undang via tautan. Bentar, teman-teman. Saya nggak bisa buka WA di laptop soalnya. Ini saya kirim dulu ke Telegram, terus saya kirim ke teman-teman. Bentar. Nah, bagi yang belum bergabung, silakan gabung ke sini ya. Bapak, teman-teman semuanya. Nah, mangga teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di-save dulu alamatnya yang ada di kolom komentar. Bisa langsung diklik untuk ke grupnya yang belum. Kalau saya stop langsung, ini pasti akan hilang chatnya. Ya, sami-sami Kang Haris. Insyaallah setiap minggu ya, jam 5 insyaallah saya akan buka lagi. Tadi jam 5 kurang 10 sudah ada Mas Rudi tadi. Insyaallah di pekan-pekan depan terus jam 5 setiap hari Minggu insyaallah sampai jam 6. Udah teman-teman, silakan bagi yang sudah live silakan live atau saya tutup ya. Sudah di kopas ya teman-teman ya, di chat kolom komentarnya.
Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Sami-sami Kang.